Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi ingin menyajikan sebuah video pembelajaran yang bertemakan aliran hukum alam. Menurut filsafat hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti SHM HUM dan anggota kelompok saya Raffi Revanza dengan NIM B100200340. Saya Yola Manulang dengan NIM B12366. Saya Alfadila Wahyuni Priska dengan NIM B12329. Saya Mutiara Hamsa dengan NIM B1020361. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum. Dalam perkembangannya, hukum alam memiliki sejarah panjang dan tokoh-tokoh penting. Di era sebelum Socrates, tokoh aliran hukum alam adalah Zeno dan para pengikutnya. Mereka dikenal dengan filsuf Stoa. Zeno percaya akan konsep panteisme yang berarti Tuhan adalah personifikasi dari total penjumlahan segala sesuatu. Dengan kata lain, keseluruhan alam semesta, makhluk hidup dan benda adalah Tuhan. Filsuf Stoa yang mana merupakan pengikut Zeno kemudian mengemukakan bahwa ada tatanan rasional dan memiliki maksud tertentu yang mengatur alam semesta. Tatanan ini disebut sebagai eternal law atau hukum abadi. Kemudian, cara untuk dapat hidup sesuai dengan tatanan hukum abadi inilah yang disebut dengan hukum alam. Socrates, Plato, dan Aristoteles kemudian mengenalkan konsep natural justice atau keadilan alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Raffi Revanza. Terkait konsep Aristoteles, Kamarus Diana dalam filsafat hukum menerangkan bahwa Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya. Hukum alam tersebut dibedakan dari hukum positif yang seluruhnya bergantung dari ketentuan atau penilaian manusia. Kedua, teori teologis. Dalam konteks teologis, sosok paling berpengaruh adalah tokoh aliran hukum adalah Thomas Aquinas. Masih menurut Thales Sumbu DKK, teori Aquinas mengintegrasikan teori hukum alam klasik ke ajaran gereja. Lebih lanjut, Aquinas membedakan hukum atas 4 hal, antara lain hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum sakral. Aliran dan mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau disebut hukum yang berlaku dari masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfadila Wahyuni Priska. Dan hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Menurut sumbernya, aliran hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu langsung bersumber dari Tuhan. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Salah satu tokoh hukum alam aliran irasional, William Ockham dari Inggris, mengemukakan adanya hierarkis hukum dengan penjelasan sebagai berikut. Hukum universal yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam. Apa yang disebut sebagai hukum yang mengikat masyarakat berasal dari alam. Hukum yang juga bersumber dari prinsip-prinsip alam tetapi diubah oleh penguasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutiara Hamsa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Ockham juga berpendapat bahwa hukum identik dengan kehendak mutlak Tuhan. Sementara itu, Francisco Suarez dari Spanyol berpendapat demikian. Manusia yang bersusila dalam pergaulan hidupnya diatur oleh suatu peraturan umum yang harus memuat unsur-unsur kemauan dan akal.
Tuhan adalah pencipta hukum alam yang berlaku di semua tempat dan waktu. Berdasarkan akalnya, manusia dapat menerima hukum alam tersebut, sehingga manusia dapat membedakan antara yang adil dan tidak adil, buruk atau jahat, dan baik atau jujur. Hukum alam yang dapat diterima oleh manusia adalah sebagian saja, sedangkan selebihnya adalah hasil dari akal atau rasio manusia. Sedangkan menurut tokoh hukum alam aliran rasional Immanuel Kant, salah satu karya Kant yang berjudul Metaphysics Unfurther Rechtslehre atau Dasar Permulaan Metafisik Ajaran Hukum merupakan bagian dari karyanya yang berjudul Metaphysics der Sitten. Pokok pikiran ialah bahwa manusia menurut dharma kesusilaannya mempunyai hak untuk berjuang bagi kebebasan lahiriahnya untuk menghadirkan dan melaksanakan kesusilaan. Dan hukum berfungsi untuk menciptakan situasi kondisi guna mendukung perjuangan tersebut. Hakikat hukum bagi Kant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi di mana kehendak sendiri dari seorang dapat digabungkan dengan kehendak orang lain di bawah hukum kebebasannya umum yang meliputi kesemuanya.